Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama dan bintang tamu saya dengan Rizky. Halo semuanya, ketemu lagi Sampurasun. Kita lanjut ke part 4 ya. Perempat ya, dia udah 4. Udah 4 ya. Jadi teman-teman yang belum dengar cerita dari part 1, 2, 3 bisa dicek di Feni Rama Official. Kita lanjut ke part 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 bisa cek di Feni Rama Official. Dan hari ini saya akan mau bikin video tentang dunia di balik dunia ya, masih dengan cerita berbau dengan setan. Untuk teman-teman siapin cemilan, duduk manis untuk yang di mobil, untuk di kantor, di rumah, pokoknya semua saya doain semua bahagia. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Mas Rizky. Siap. Mas Rizky gimana kabarnya? Puji Tuhan baik teh. Baik ya. Baik selalu. Ini lagi rame nih, masih rame sih, masih abstain, masih rame. Terus iya, ada betul. tentang yang Baal. Iya. Ya kan, terus ada reaksi dari beberapa pejabat negara yang di luar negeri. Betul. Kok dia malah terlihat marah ya. Iya. Ada beberapa yang aneh. kemarin dibakar juga. Yang dibakar gitu kan. Kenapa pejabat dua negara ini kok bisa marah? Hubungannya apa gitu? Kenapa dia yang marah? Orang yang dibakar juga istilahnya kan kalau orang yang dikasihi pasti marah. Marah, betul. Ya dong. Kalau ada kedekatan pasti marah. Pasti marah. Sesuatu simbol pasti marah. Pasti marah. Kalau nggak ada mah ya biasa aja Biasa ya. aja harusnya. Iya. Betul. Nah, jadi gimana nih menurut Mas Rizky nih? Jadi sekarang yang lama ini kan terkait file Epstein yang bersangkutan juga dengan Baal, dengan sebenarnya bukan hanya Baal sih, banyak iblis-iblis seperti Molok dan lain-lain sih Kak. Kalau ke Baal itu memang sifatnya itu terkait dengan kekuasaan, gitu kan, keserakahan, terus kemunafikan, pokoknya sifat-sifat yang berbau tidak bersifat sosial lah. Lebih ke sifat individual dan menguasai lah. Kalau bisa dibilang sifatnya dulu ada tuh yang sama kayak Baal. Bisa dibilang itu si Fir'aun ya. Oh, Firaun. Oh, sama ya? Firaun sama kayak Baal. Sama ya. Itu mungkin kalau Fir'aun itu bisa dilihat manusianya, untuk manusianya. Kalau misalkan Baal itu lebih ke bentuk fisik yang iblisnya gitu kan, sifat-sifat iblisnya. Jadi terkait file Epstein ini kan banyak tuh yang dibongkar-bongkar, termasuk penguasa-penguasa yang ada di dalamnya gitu kan. Kita tahu lah, nggak usah kita sebutin, tuh banyak sekali, dan bahkan juga ada sampai mereka tuh melakukan ritual-ritual yang bisa dibilang sangat-sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat tidak agama sama sekali gitu kan. Karena memang sifat iblis itu maunya dia mendobrak hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, karena dia itu nggak mau jatuh ke dalam dosa itu sendirian. Makanya dia, karena kita ini pada awal mulanya kan kita ini adalah ciptaan yang sangat dicintai oleh Tuhan kita gitu. Jadi itu ada kecemburuan juga buat dia. Makanya kalau bisa nih umat-umat manusia harus sama lah kayak kita gitu kan, kayak si iblis itu. Makanya Baal ini kita tahu lah, kemarin juga sempat ada tragedi baru-baru ini di Iran. Iya, di Iran. Di Iran itu dibakar, ya kan? Patung berbentuk Baal itu dibakar, dan di situ timbul kemarahan publik, terlebih untuk orang-orang yang berkuasa, ya kan? Orang-orang yang mempunyai bisa dibilang popularitas. Nah itu kan jadi pertanyaan tuh. Iya, makanya. Kenapa ya kan? Kayak tadi Kak Feni bilang. Kenapa kok marah gitu? Itu kan hanya simbol. Sebenarnya Iran itu melakukan perlawanan terhadap kekuasaan-kekuasaan yang telah dipegang sama si iblis ini, termasuk si Baal ini, terkait kekuasaan dan lain-lain. Kita tahu lah, elit-elit global saat ini kan sangat gencar sekali ingin menguasai dan ingin juga lebih cepat kepada akhir zaman. Dan baru-baru ini juga Kak, ternyata di banyak hal yang nggak kita ketahui. Salah satunya adalah kita taunya kan bumi ini bentuknya bulat.
Tapi ini secara ini ya, secara pandangan dari yang pernah saya alami di satanik itu Kak. Ternyata dia punya petanya itu nggak bulat. Oh, Jadi petanya itu bumi ini dikelilingi oleh bisa dibilang kayak tembok salju, ya tembok salju gitu. Terus di balik kita ternyata ada lagi dunia-dunia itu. oh, itu dari peta satanik. Mata satanik, benar. Oke. Peta satanik itu melakukan kayak gitu. Makanya saya pas tanya, loh ini apa? Kira saya cuma gambar. Ah. Nah inilah dunia kita. Dunia kita. Jadi pandangan satanik sama kita itu berbeda. Kalau kita kan mempelajarinya bumi itu bulat ya kan. Iya. Selalu didoktrin bumi itu bulat. Tapi kalau mereka itu bentuknya seperti itu Kak. Jadi kita tuh kayak ditutupi sama es gitu. Terus ada di sana ada kehidupan lain. Makanya Baal ini, balik lagi ke Baal ini, ingin menguasai, ya kan, ingin menghancurkan orang-orang yang nantinya nggak mau tunduk. Ada fasenya nanti di saat kita diharuskan untuk tunduk, ya kan, sama mereka. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian seperti blackout. Oke. Blackout itu di satanik itu Kak, ya, mereka itu menyebutnya Ten of the Darkness. Jadi 10 hari 10 hari kegelapan. Ya, 10 hari kegelapan itu kita memang benar-benar nggak ada listrik, nggak ada internet, ya kan. Terus nanti yang namanya makanan semua itu akan menjadi chaos banget Kak. Bayangin aja kehidupan kita sekarang tanpa HP dalam 1 hari akan jadi apa gitu. Riuh. Orang Sunda bilang riuh. Riuh. Tapi kita harus membiasakan hal itu. Sini. Ya kan? Nah, terus? Kita harus membiasakannya seperti Nih, terus yang puasa. Iya, kan aku kan nggak puasa. Nggak apa-apa dong. Ini Rizky ditaruh dulu aja. Oh gitu. Ditaruh dulu aja. Nggak apa-apa. Terus? Kita menghormati ya. Terus? Jadi tadi setelah dunia ini nanti udah dikuasai oleh mereka, kita dipatuh untuk tunduk. Dan nanti juga kan kita itu akan dipaksa untuk supaya kalau lu mau ikut gua, fasilitas yang tadinya lu punya akan gua kasih lagi. Oh. Jadi mereka itu satanik itu mengklaim kalau teknologi-teknologi yang ada itu adalah milik mereka. Pertama itu, seperti handphone yang kita pakai saat ini gitu kan, terus media sosial dan lain-lain itu udah termasuk milik mereka. Jadi kalau bisa dibilang mereka itu kalau mau memantau seseorang itu gampang. Mereka udah punya koneksi, mereka punya sistem. Jadi mereka tahu aktivitas kita apa. Seperti AI ya kan. AI itu dibentuk juga sama nanti arahnya kemana? Ke akhir zaman juga teman-teman. Makanya hati-hati dalam penggunaan AI gitu kan. Kalau menurut saya hati-hati dalam penggunaan AI gitu. Jangan terlalu tergantung sama yang namanya AI. Kalaupun kita tahu ya, saya juga mungkin sebagai manusia, saya pernah nyoba AI Kak. Itu hasilnya cepat dan bagus. Tapi kalau saya terus-terusan menggunakan AI, nantinya saya itu nggak bakal bisa berkembang dan saya juga nggak bakal bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Betul. Terlalu mempergantungkan diri kita kepada digital itu sendiri. Emang sengaja kan, biar kembali ke populasi. Nah, makanya dibilang di sini handphone itu, ya kan, adalah sistem mereka dan juga HP itu bisa mengandalkan kita dan disebutnya apa? Smartphone. Oke. Dan saat ini smartphone itu telah berhasil mengendalikan beberapa orang di antara kita. Makanya saya menganjurkan sih untuk saat ini kan tahun 2026 ini adalah tahun perekrutan terbesar dari satanik gitu. Jadi 2026? Iya. Oh iya 2026 ya, rekrut 2026. sampai tahun berapa? Direkrut? 2030. 2027 tuh harus mereka setorin tuh hasilnya. Nanti 2030 menuju ke Great Reset yang dimana semua, ya saya spill dikit ya, termasuk di agenda New World Order. Nah itu juga sempat saya tulis juga di ebook saya Kak, di New World Order itu. Jadi contoh kalau kita punya aset tanah gitu, ya kan? Ini kan nanti juga ada arahnya mau ke arah, oh iya, surat itu udah nggak berlaku, semuanya bentuknya digitalisasi. Hati-hati, kita udah masuk ke arah digitalisasi, berarti kita sudah mulai mau dikendalikan. Dan yang paling parah lagi, ya kan, nanti namanya uang itu sudah tidak berlaku.
Lalu, uang kertas tidak berlaku, ya kan? Di saat uang kertas nggak berlaku kan kita nanti kembalinya ke digital semua tuh, kayak era sekarang. Mereka bisa mengontrol kita. Oh, si ini kekayaannya segini, sini. Nah, itu bisa jadi target mereka juga. karena mereka kan yang harus store ya untuk direkrut berapa? 500.000. 500.000 kalau nggak salah itu untuk kayak yang saya tahu ya, 500.000 untuk 1 bulan ya. Ya Dan itu bisa lah, 500.000 untuk 1 bulan, mereka mah dunia. iya. Bahkan kan ada juga sekarang yang kita bisa tahu gitu Kak, hal-hal yang menurut saat ini menurut kalau zaman dulu lah gitu ya, kita bertanya kepada orang yang dulu. Kalau berkata kasar itu sebenarnya hal yang nggak boleh lah ya, nggak boleh apalagi kalau dipertontonkan apa-apa bisa kena marah kita. Tapi kalau untuk sekarang, ini contoh nyatanya untuk sekarang, orang-orang yang berkata kasar itu lumrah aja, biasa aja. Bahkan anak-anak kecil pun ya udah ngomongnya kayak ini loh, ini loh, ya kan? Kayak hal yang jadi kok kayak gini sih generasi sekarang kita. Nanti kayak gitu ya. Iya. Karena sekarang Kedepannya udah lebih sudah malah udah malah ada masuk. beberapa kasus kemarin ada yang pembunuhan Nah, anak termasuk di bawah umur gitu ya. itu termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu juga salah satu strategi daripada satanik gitu kan. Jadi satanik itu mereka bergerak itu bukannya hanya ke yang dewasa atau ke yang muda tapi juga yang ke anak-anak seperti kita pernah bilang di part 3 apa part 2 gitu. Hah? Ya. Yang mana nih? Ada nih yang di Tepani. Coba dicek aja teman-teman. Makanya yang belum nonton silakan nonton part 1, part 2, part 3 baru ke sini. Puas deh. Nah, ini part 4 ini. Ini part 4 ini. Boleh juga nanti setelah nonton part 4, nonton part 1, part 2 dan part-part lainnya tentunya ya kan. Dan ini kan informasi yang nggak bisa kita sebar dan mungkin banyak juga yang bilang, "Oh, Bang, nanti gini-gini mana buktinya?" gitu kan. Kalau mau tahu buktinya, teman-teman, yang penting sekarang teman-teman sadar dulu. Buktinya nanti akan sebentar lagi akan dikeluarkan semua, termasuk apa yang ada di file Epstein itu, teman-teman. Jadi si file Epstein itu adalah salah satu bukti kebaikan Tuhan kepada kita, supaya kita melihat kalau dunia itu bentukannya seperti ini loh. Kita tuh sebenarnya lagi diarahin ke arah mana gitu kan. Tapi jangan terlarut-larut juga dengan apa yang namanya file Epstein itu ya Kak. Seperti yang kita bilang. Fokus kita tuh bukan ke sana. Bahkan file Epstein itu adalah menurut saya pribadi, itu adalah pengalihan isu terbesar untuk The New Gaza, lagi-lagi New Gaza, The Board of Peace yang Aduh, kalau udah denger New Gaza tuh saya merinding. yang sampai saat ini New Gaza Office. iya kan? Pembantaiannya sampai 2000 berapa gitu Kak kemarin. Satu senjata Israel itu membantai dan semua itu rata habis semua. Sedih ya. Iya, sedih banget. Jadi sebenarnya lebih ke sisi kemanusiaan sih kalau itu ya. Jadi percuma kan kalau adanya Board of Peace itu kan. Jadi untuk apa diadakan Board of Peace kalau misalkan Gazanya aja masih diserang. Ini kita berbicara bukan Palestina itu bukan satu agama aja. Betul. Ternyata ada agama dari saya juga di sana. Iya, saya. iya. Memang benar. Jadi bukan cuma kita membahaskan orang-orang yang tahu Palestina kebanyakan yang Muslim gitu. Oh no gitu. Iya, ada juga yang lain juga. Non-Muslim gitu. juga ada Muslim di sana. juga ada di sana tentunya. Makanya ini kita berbicara bukan tentang agama, tapi ini berbicara tentang kemanusiaan dan saudaraan gitu. Betul. Itu Israel itu di saat menyerang itu adalah salah satu ancaman juga untuk negara-negara lain di mana kalau misalkan lu nggak tunduk gitu. Ini satu serangan ini ya kan bisa gue lancarkan untuk menghancurkan Palestina segitu banyaknya. Coba kalau dia kirim 10 senjata itu misalkan. Wah. Kali aja 2.000 kali 10 udah 200.000 orang masih yang mati. Saya bingung usil banget. Makanya karena ini Kak, mereka itu kalau teman-teman saya itu udah pernah bilang juga mungkin di tahun-tahun yang lalu mereka tuh udah mempersiapkan namanya sapi lembu merah. Udah ada kan ya sapi lembu merah ya? Sapi lembu merah itu udah mereka siapkan ya kan. Udah ready banget nanti di saat misalkan Palestina rata begitu cepat gitu kan. Siapin itu. Dan pembangunan sudah berjalan, yang pasti akhir zaman akan ada di depan mata kita. Tahu-taunya sapinya mati kan. Loh kan ada kuasa Tuhan di situ kan. Kata Tuhan gini, "Hei, sapi itu masih ciptaan saya." Dia bilang gitu. Kamu mau kasih makan di sehebat apapun, ingat itu ciptaan saya. Tetap kondisinya di kuasa tangan Tuhan. Makanya kan kita sekarang ini lebih baik untuk namanya berdoa lah Kak. Ya kan saling mendoakan dan udah bukan zamannya kayak sekarang ini kan lagi rame nih katanya ada perdebatan soal agama. Nah ini hati-hati teman-teman.
Ya kan? Sifat Baal itu udah mulai menguasai tuh. Di situ ada yang bermain teman-teman ya kan. Di saat ada mungkin ada demo-demo dan lain-lain. Kayak ini sih juga baru tahu ternyata kan. Demo itu ada yang nunggangin juga. Iyalah. Demo-demo keagamaan kayak penutupan gereja-gereja atau penutupan masjid musola dan lain-lain. Iya. Itu ada yang mendanai ternyata. Iya. Dan satu orang itu dapat, ada pendanaan ini yang utama ini dia dapat dari, kalau nggak salah dari seseorang gitu, Soros. Mungkin teman-teman tahu ya namanya Soros itu, George Soros. Jadi di Indonesia tuh ada 3 orang yang didanai dengan 2 miliar itu Kak. Ternyata uangnya itu dipakai untuk mendanai hal-hal yang berbau tentang keagamaan. Supaya apa? Memecah belah. Ingat, Baal itu sangat tidak suka sama orang-orang yang ibaratnya mempunyai keimanan yang besar kepada Tuhan. Nah, sekarang bedanya Baal sama Lucifer tuh apa? Nah, kastanya sebenarnya. Oh, lebih ke kasta. Kastanya. Kalau Lucifer lebih tinggi. Oh, tinggal si Lucifer. Kalau Baal itu bisa dibilang, kalau di Key of Solomon itu, jadi Baal itu adalah raja iblis pertama Kak, yang keluar. Kalau di kitab saya, ya, dia itu raja iblis yang pertama keluar dari Key of Salomo itu. Jadi Key of Salomo itu dia kan manggil beberapa iblis-iblis gitu Kak. Nah, yang pertama itu yang keluar Baal, dan Baal itu bisa dibilang raja lah. Baal tapi tuh. Iya, Baal raja. Kalau Lucifer jauh pangkatnya. Kalau Lucifer lebih tinggi lagi. Lebih tinggi Presidennya lagi. Bukan? Bisa dibilang mungkin iya. Kalau Baal itu bisa dibilang gubernur kali ya berarti ya. Oke. Di bawahnya ya. Pernah nggak dalam perjalanan satanik itu ada yang dikontrol oleh yang dimasuki oleh Lucifer? Kalau yang dimasuki oleh Lucifer langsung, mungkin saya belum pernah lihat secara langsung. Tapi kalau misalkan yang didatengin gitu kan, yang seperti kita bilang kemarin yang saat penyangkalan itu banyak. Oke. Termasuk saya pun pernah didatengin sama Lucifer. Saya juga belum cerita kan. Iya. Pernah ya. Iya, saya pernah. Lucy. Saat saya waktu itu lagi di satanik Kak. Prosesi satanik itu saat lagi minum darah hasil abortion. Ya kan. Jadi di situ kan saya nggak dapat kan, nggak bisa mendapatkan hal itu. Jadi kayak galau gitu Kak. Sehari-hari kayak bengong gitu kan, mikirin, aduh nggak bisa nih, udah kelewat lagi kan. Terus kapan lagi ya kan? Kalau mau dapetin itu lagi pasti kan nunggu lagi selama setahun kan, masih lama. Terus di situ kayak lagi nongkrong kan di rumah sambil bengong, tiba-tiba blackout gitu, boom, gelap semua Kak. Saya lihat gelap semua lah. Saya kaget, keren. Waduh, mata saya buta atau gimana nih? Kok buta tiba-tiba gitu kan? Dan setelah itu nggak lama, pas saya lagi panik di dalam penglihatan saya nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba muncul depan muka saya kayak, waduh. Yang muncul kayak apa? Kenapa kan dia versinya saat itu? Versi yang waktu itu saat saya lagi di sana, ganteng, cantik, wah luar biasa itu, pokoknya sempurna banget, manusia yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Yang pernah saya lihat itu Kak, wah saya lihat dari atas sampai bawah, wah ini malaikat banget ya, bentuknya kayak, wah bener nih emang. Ternyata dia bilang di situ dalam bahasa yang mungkin kalau saya bilang ini agak berbahaya sih, karena dia bilangnya gini, ini aku Lucifer, ikutlah aku, kayak gitu aja. Cuman dalam bahasa mantra-mantra itu. Ada wangi-wangi nggak dia? Wah luar biasa. Nggak pas dia muncul atau biasa aja, atau ada keluar parfum atau apa gimana? Parfumnya itu apa? Wangi lah intinya. Wangi tapi kelihatannya sempurna banget. Ternyata kalau saya kaget itu pas saya search itu kan, terus dapat berita si mantunya Donald Trump. Nah, itu mirip kayak gitu. Oh alah. Tapi lebih sempurna, makanya saya bilang Jared Kushner, The New Lucifer itu. Mantunya? Iya, mirip banget. Serius. Mantunya Donald Bebek? Iya, Donald Bebek. Donald Bebek mantunya. Saya kaget. Lah, ternyata dia, aduh katanya. Mirip ya? Iya. Hampir sama kayak gitu, Kak. Oh, tapi tampanan mana? Lucifer lah pasti. Lucifer. Kurang lebih Okay. hampir selebatan, makanya saya lihat Jared Kushner itu kayak, wah, The New Lucifer. Oh, makanya pas dia pegang proyek Gaza. ada apa aja sih? Kan Lucy, Baal, terus apa lagi sih? Molok. Molok itu Mama Baal sama? Beda-beda. Tinggian mana? Jadi kalau Molok itu lebih kepada ke ritualnya.
Oh, molok lebih ke ritualnya. Oke. Sebenarnya sih saya nggak terlalu mempelajari iblis-iblisnya, Hah. ya kan, karena menurut saya nggak penting juga gitu mempelajari mereka gitu kan. Teman, kalau ritual-ritual itu yang biasa dilakukan ya menurut apa yang ada di file Epstein, mereka makanya Baal dan Molok, palingan kayak gitu. Banyak Oh, sih di kalau Epstein itu pakai Baal sama Molok. iya. Kayak gini, kalau di semua satanik itu dia itu ajarannya tuh sama, Tuhannya sama, atau memang ada yang lebih, misalnya di daerah, misalnya di negara A dia lebih ke Baal, di negara B misalnya dia lebih ke Molok, atau memang sama semua. Kebanyakan itu kalau mereka itu kayak ada kasta-kasta tertinggi sih. Kalau misalkan biasanya dilakukan sama Bohemian Group, kalau mau tahu Bohemian Group itu kan isinya orang-orang berkuasa tuh. Bisa dibilang presiden-presiden, ya kan, raja-raja. Nah, itu biasanya makanya si Baal itu. Nah, kalau Molok itu ya, ini pengertian yang ada di Epstein aja gitu, dua iblis itu. Kalau Molok itu kan lebih kepada sesembahan. Kalau Molok tuh biasanya pengennya anak-anak kecil yang dimakan. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi semua yang berbau keiblisan, tapi yang terutama yang bisa mengendalikan mereka tuh si Lucifer. Tapi ngomong-ngomong anak kecil yang dimakan itu ya, itu kan ada salah satu brand ya, brand makanan ya. Itu menurut kamu gimana sih? Ini yang ramai juga nih. Tapi memang kalau bisa deh kamu cross check ya. Zaman beberapa tahun yang lalu tuh pernah ada di brand makanan ini menemukan kuku manusia. Iya. Ada kan di nyambung sama yang apa yang Epstein sekarang. Tapi gimana sih menurut kamu itu termasuk ritual kan? Di dalamnya keluar itu gitu loh. Sebenarnya gini Kak, ada beberapa yang mereka itu brand-brand yang sekarang ini memakai hal itu juga. Ada. Cuman mereka kan lebih kepada apa ya? Bisa dilihat kayak, oh dia care banget nih sama anak-anak kecil atau apa gitu kan. Ternyata ada beberapa yang dimasukkan untuk bumbu-bumbu mereka. Tapi hal itu yang dilakukan itu untuk para ini aja Kak, untuk para orang-orang yang kayak diundang si Epstein itu. Jadi bisa dimasaknya kayak yang kayak di brand yang sama itu. Sebenarnya kayak ada contoh ya, klub Red Shoes namanya. Red Shoes itu yang orang-orangnya itu suka banget pakai sepatu warna merah. Kakak pakai sepatu warna merah? Enggak. Kalau pakai suka warna kalau marun aku masih itu salah satu warna kesukaanku. Kalau marun merahnya mencolok Kak. Jadi, merah darah darah ya, merah darah itu mencolok itu. Jadi mereka itu pakai hal itu menandakan inilah klub mereka yang suka makan anak kecil. Tapi Red Shoes aja kan, nggak ke bags kan, maksudnya nggak tas kan? Sepertinya kalau mereka yang saya baru tahu Red Shoes sih. Karena aku tuh paling suka tas tuh marun, nanti aku disangkain lagi. Tapi kan kalau marun emang merah itu beda. Iya, beda. Itu kalau di rumah tuh kalau bisa dilihat beberapa persen tasku tuh warnanya marun semua. Asal jangan ini Kak. Kalau mereka tuh kalau satanik dari cara berpakaian ya biasanya pakai bajunya dia itu merah, mencolok putih, terus kuning, pokoknya mencolok kayak gitu. Ngejreng. Kalau misalkan kayak hitam itu kan jarang sekali. Malah jarang mereka. Kalau hitam tuh biasanya paling kalau mereka habis. Perlu kelihatan kali kalau hitam. Nah iya makanya justru sekarang teman-teman harus tahu nih. Ya kan, orang yang pakai baju hitam itu nggak semuanya satanik kayak saya bilang. Tapi hati-hati sama orang yang pakai baju kuning, biru-biru yang cerah-cerah itu hati-hati. Yang ngejreng ya. Iya itu hati-hati tuh. Lagi merah. Waduh, ini pengetahuan juga nih, cuman di Fenirama nih, aduh. Tapi kalau misalnya marun enggak lah ya. Enggak, marun aman. Iya, karena aku suka warna marun. Iya, saya juga kadang suka pakai warna marun. Kan konten saya ada pakai topi warna marun. Iya. Itu satu warna favorit aku tuh marun, ungu, gitu. Terus. Nah, berarti akan yang label makanan yang itu kan yang katanya pakai daging gitulah, daging manusia gitu kan. Itu memang sempat berjalan berarti ya. Sempat ada. Tapi mungkin di luar kali ya. Untuk di luar ya, kemungkinan ya lebih aman kita berbicara kalau di luar. Kalau di dalam tuh di Iya, benar. Iya. Jadi gitu. Terus makanya abis itu kita juga tahu banyak hal-hal yang selama ini disalah persepsikan. Ada beberapa, bukan cuman dari makanan juga Kak, dari minuman juga ada. Ya mereka sekarang bukannya menyusupinya, bukan ini Kak, tapi tanpa disadari. Nanti deh saya juga akan membongkar ke mereka juga tuh lewat konten-konten saya. Salah satunya ada brand minuman ya kan yang terkenal banget, ternyata
Setelah ditelusuri minuman itu pakai logonya Baphomet. Terus ada juga beberapa brand juga makanan gitu kan. Ternyata itu sebenarnya gini. Sebenarnya mereka, kalau menurut saya, mereka itu bukannya tidak tahu, tapi mereka sengaja menyembunyikan. Seperti dunia ini kan, kita semuanya nggak dikasih tahu nih tatanan dunia ini seperti apa, bagaimana. Yang tahu itu hanya orang-orang mereka doang, Kak. Ya kan, hanya orang-orang satanik itu sendiri yang tahu bagaimana. Terus kalau kita bisa bilang, kita dikendalikan dari sejak kecil sampai besar itu hanya jadi penggiringan aja. Jadi supaya kita ikut ke track, jangan sampai kita itu tahu nih kinerja mereka seperti apa gitu. Bahkan ada salah satu yang bisa dibilang ini, Kak, dia selama ini, Kakak percaya nggak ada orang yang pernah ke bulan? Itu dulu deh saya tanya. Bulan. Percaya nggak ada orang pernah ke bulan? Ini ada juga di kontennya juga. Nggak tahu ya, kayaknya kok aneh ya ke bulan. Nggak. Kalau dari versi kami Islam, aku pernah dengar itu dan aku ada sedikit percaya, tapi bukan manusia pada umumnya, maksudnya kayak gitu ya. Terus kenapa nih, cerita berita gimana? Jadi ada beberapa kasus yang sangat terlihat sekali terkait pendaratan orang-orang di bulan. Ternyata selama ini mereka itu membuat satu studio ternyata. Jadi dari NASA. Dari NASA. Ternyata itu udah kesimpulannya udah kelihatan jelas banget gitu kan. Udah beberapa kali dilihat, bahkan mereka sendiri yang buat kan. Di saat kita ke bulan itu, kalau kita loncat itu, kita itu terbang bisa beberapa meter lah dari kita. Tapi di video NASA di saat perekaman dia turun ke bulan, kok gravitasinya sama kayak di bumi. Jadi terus kejanggalannya lagi, kok banyak hal yang miss gitu, kayak misalkan katanya air, ya kan, air itu bisa terbang kan, tanpa gravitasi benda-benda bisa terbang, ya kan. Tapi ditemukan di beberapa video NASA, air itu tetap ada di gelas itu, Kak, nggak kemana-mana. Gelas itu tetap bisa stay gitu ya? Stay. Padahal yang mikrofon yang mereka pegang itu terbang-terbangan, ya kan, itu kan mustahil gitu kan. Kalau misalkan air ada di situ, yang kita tahu kalau misalkan air itu juga kalau mereka mau minum pasti akan terbang karena nggak ada gravitasi, dan itu nggak sama sekali. Nggak di bulan itu? Nggak. Tapi teman-teman bisa buktikin aja. Maksudnya kalau emang teman-teman nggak percaya, bisa search aja nanti, ya kan. Ini kita berbicara bukannya soal konspirasi, tapi ini kenyataan yang harus kita lihat gitu saat ini. Seperti itu. Menarik ya, makanya saya bilang dunia di balik dunia. Karena memang kalau kita gali mah udah kayak urat saraf di dalam diri manusia. Betul sekali. Makanya banyak hal yang akan terjadi pada dunia ini adalah atas kehendak dari mereka dulu. Oke, misalnya gini, kan misalnya ada manusia nih, kan saya pernah dengar ada manusia yang disukai sama Lucy misalnya nih, dinikahin atau bagaimana. Bila mana atau disukain sama mereka gitu ya, itu dia bisa nikah, misalnya saya suka nih sama kamu, saya naksir nih sama kamu, si manusia tersebut bisa nggak menikah dengan manusia lainnya, atau udah keikat aja? Kalau saya menemukan ini yang saya pernah, maksudnya pengalaman saya nih, Kak, pribadi ya, saya sih belum pernah menemukan di mana Lucifer itu ingin sama manusia gitu. Belum pernah, karena menurutnya, karena dia kan kastanya dulu dari malaikat. Kalau dia ketemu sama manusia kan ibaratnya dia turun kasta gitu, Kak. Kan beda. Ada tapi ada orang yang bilang katanya, oh saya pernah dinikahin sama itu. Ada kayak gitu tuh. Cuman ya mungkin itu kalau versi yang saya tahu dalam pengalaman saya gitu kan, di satanik, Lucifer tidak akan pernah mau meninikan manusia karena dia tahu derajat dia tuh berbeda. Dia tuh raja, Kak. Misalkan dia raja nih, kan Lucifer nih, iya. Dia tuh raja di atas iblis gitu. Terus tiba-tiba suka sama manusia yang siapa tahu kayak dongeng-dongeng pangeran nama itu gitu kan. Itu kayaknya hayalan. Iya, terus ada lagi. Kayak misalnya kan kalau di luar negeri itu kan kita tahu dong ada artis besar tuh yang si perempuan itu yang si B. Beyonce. Yes. Katanya itu kan disukain.
Nah, itu berarti dia nggak, maksudnya dia memang disukain aja memang, atau dia terpilih memang untuk jadi pemimpin, atau memang dia juga disukain dinikahi atau gimana sih? Aku nggak ngerti loh masalah-masalah itu. Kebanyakan kayak orang-orang yang disukain itu dalam arti dia punya daya tarik untuk bisa mengambil beberapa kayak orang-orang gitu Kak. Ngerekrut, bukannya Oke. disukai karena dia cantik atau apa, nggak, lebih Ah, kepada reward yang dia bisa lakukan. Terus apa nih yang lebih ekstrim lagi, apa yang bisa dia kasih kepada Lucy gitu. Contohnya kan Lucy itu suka ngasih tantangan atau suka ngasih permintaan yang aneh-aneh Kak. ih, Misalkan ya udah lu si B ini lu mohon maaf gitu ya, berhubungan badan dengan 15 orang cowok dan jadiin hasilnya habis itu di bulan, misalkan di bulan kandungan keempat atau ketiga, keluarin paksa, ih, harus dikeluarin. Mereka itu saya bilang orang-orang satanik itu dibilang taatnya luar biasa Kak. lebih taat dari istilahnya itu ya. Ya, Jadi, orang beragama. Kalau si Lucy minta A, ya harus A. Mereka nggak bisa kayak jangan deh, jangan gue, yang lain aja. Mati dia. totalitas. Totalitas. Kita akan minta kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya, contohnya. Nah, saya tahu nih dalam pengalaman saya gitu Kak. Mungkin ada juga orang-orang yang mungkin lebih pengalaman di situ terus bilangnya gini-gini, kok enggak gini-gini. Ya, saya nggak bakal menceritakan kalau apa yang nggak saya alamin, itu aja. Ya kan, di luar konteksnya saya nggak akan kayak gitu. Makanya yang saya tahu, karena saya tahunya dari apa? Yang dari saya tanyain juga sama si pendeta gereja setan ini, Oh, bilangnya seperti itu. oh gereja setan itu ya. Ya, jadi gereja setan kan ada pendeta yang waktu itu deket, ya kan Kak? Di spill dong, di daerah Jakarta ada nggak sih? Itu sebenarnya dari kota-kota besar itu ada di beberapa kota-kota besar, Di contohnya beberapa titik. Apa perwakilannya di Jakarta atau satu titik? enggak, Di ini satu titik, atau memang ada beberapa cabang? Kalau misalnya Jakarta, contoh deh, Jakarta itu kan yang paling gede lah ya. Ada beberapa cabang atau hanya di satu titik doang? ada beberapa sih, Di, ada beberapa di contoh kayak di Jakarta, di kota-kota besar ya intinya, ah, kota besar, di aduh, di blur ini. di Pokoknya di daerah-daerah tertentu deh yang kota-kota besar itu ada Kak. ada ya? Ada. Ada beberapa jadi. Ada, bukan beberapa, bahkan ada yang udah mulai bergerak cukup banyak gitu. Oke. Biasanya mereka juga pakai tempat-tempat yang mewah-mewah Kak. Iyalah, Mereka tuh nggak pasti. mau tuh yang ibaratnya yang kayak contoh, mohon maaf itu kafe-kafe kayak gini gitu. Nggak mau. Nggak mau, nggak mereka mau. maunya yang ada fasilitas high-nya. Bintang 5 lah. Bintang 7 lah bisa dibilang. Oh, kalau bintang di atas bintang 5 saya tahu tuh hotelnya apa. Pasti tahu. Teman-teman juga tahu, kalau tahu boleh komentar kali. Tahu aku. Jangan. Oh, di atas bintang 5 tuh ada. Ada. Aku tahu itu. Jadi makanya banyak hal yang saat ini kayak orang-orang satanik itu lebih kepada, sekarang sih dia pengrekrutannya bukan secara individual, tapi melewat itu media sosial kayak gini-gini Kak. Oke. Jadi kayak teman-teman kan hati-hati tuh kalau dalam menggunakan media sosial, seperti saya bilang ya kan. Jangan sampai kita berlarut-larut menggantikan apa yang udah ditentukan sama Tuhan kita, misalkan kayak sholat 5 waktu. Ya kan, jalani sholat 5 waktu, jangan scroll HP, ntar dulu nanggung, atau lagi main game, ntar dulu nih nanggung nih main game, akhirnya nggak kecanduan terus nggak sholat. Tardul mulu gitu ya. Sama di Kristen juga gitu, saya sering bilang juga ke teman-teman, kalau emang waktunya doa ya doa gitu. Padahal sebentar ya. Iya, doa itu Tuhan itu nggak selalu minta lu doa 1 jam, ya enggak. Ya lu doa 10 menit, 5 menit, 3 menit deh. Yang penting lu datang gitu. Masalah hati kita karena keyakinan kita. Iya, kan benar. Keyakinan kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau misalkan main HP bisa berjam-jam, nggak tahu, wah nggak kerasa ya udah jam segini, main dari jam 1 sampai jam 4. Tapi kalau disuruh doa, pasti ada yang ngerasa nih. Oh, saya juga dulu gitu. Ini buat ngomong buat saya sendiri. Aku itu loh. Kan memang kan sebelumnya kita udah bahas ya. Feelingku kan awalnya kan feelingku berkata bahwa kita lari ke Epstein ya. Si Epstein itu nggak mati. Ya kan di yang kita bahas di part 2. Di part 2 kita. Part 2 part 3 ya? Part 2 ya kalau part saya. 2 ya. Part 3 kita bahas yang ritual itu ya. Oh iya, part 2 ya. Itu saya bahas kan, saya nggak percaya kalau si Epstein itu mati, ya kan. Ternyata kejawab nih, ada beberapa orang menemukan
video bukti itu, Ya. gitu kan, dengan kamuflasenya. Ya nggak mungkin lah semudah itu. Iya benar. Jadi hal ini juga banyak yang harus disampaikan juga. Epstein itu bukan orang-orangan yang seperti kita lihat gitu Kak. Bukan orang-orang biasa. Bahkan contoh hal yang mungkin ada di luar negeri ya Kak. Koruptor aja masih bisa kelayapan. Lagi Epstein. Apalagi Epstein. Ini kita nggak bahas di kalau koruptor di negara kita mah pasti dikurung ya Kak. Bener kan? Kalau di koruptor kita mah pasti nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi kalau di luar negeri tuh koruptor tuh masih bisa jalan-jalan. Nah ini seorang Epstein, bayangin ya teman-teman. Dia punya relasi yang begitu luas antar negara. Dia punya teman-teman semuanya ibaratnya orang-orang hebat gitu. Masa iya dia mati dalam penjara kan? Kayaknya terlalu mudah sekali. Terlalu mudah sekali dan dari kemarin aja kalau kayak gitu. Dan itu juga saya menemukan juga videonya Kak, ada dia lagi di Tel Aviv di Israel. Lagi-lagi Israel. Epstein. Ada videonya? Ada videonya. Ada videonya di konten saya. Di Israel? Di Israel lagi jalan-jalan. Dan itu beberapa yang menemukan itu bukannya orang-orangan ibaratnya orang yang dengan sengaja, tapi orang yang udah memerhatikan dia beberapa hari di saat dia keluar. Oh dia ada di jalan ini, dan itu benar-benar mirip banget. Jadi kayak intelijen ya. Iya, intelijen. Jadi ada intelijen kayak di kita mungkin ada orang-orang yang kayak cyber kayak gitu yang nggak tahu gitu Kak. Di luar kinerja dari FBI. Rambutnya gondrong ya? Gondrong, bewokan, pakai kacamata, tapi nggak bisa membohongi Kak. Dan saya juga punya video saat diotopsi Epstein itu. Ternyata berbeda. Epstein yang meninggal sama Epstein yang hidup itu berbeda. Jadi Epstein yang meninggal itu dari kelihatan dari kuping dan hidung itu Kak kelihatan banget. Beda Bedanya jauh banget. Jadi karena kita tahu satanik juga punya sistem cloning, ya kan? Cloning mengcloning gitu kan. Contohnya yang kemarin saya bikin juga kayak Joe Biden. Nah itu tuh Joe Biden itu robot itu banyak banget beritanya ya di luar sana tuh kalau Joe Biden tuh katanya dia udah jadi robot atau gimana, di cloning, sebenarnya dia udah nggak ada kayak gitu. Jadi Joe Biden tuh emang benar Kak, dia dibunuh ya kan sekitar 2019 atau 2020 karena Joe Biden itu adalah salah satu presiden yang nggak mau disetir sama elit global. Faktanya. Makanya di Epstein juga dia ngeluarin kan. Nih di 2019 sih sebenarnya si Joe Biden nih udah mati dibunuh. Terus si Trump juga ngomong ya kan. Si Joe Biden nih udah mati nih tahun 2020 gitu. Jadi banyak spekulasi yang bilang intinya Joe Biden itu sudah mati dan digantikan. Bisa dilihat dari gerak-geriknya juga gitu kan. Kelihatan ya kalau misalnya cloning gitu ya. Cloningan itu memang kalau sekasat mata gitu Kak, secara kelibatan itu mungkin oh iya mirip ya. Tapi kalau secara kita melihat secara detail gitu, mungkin orang-orang tuh bisa mengubah wajah, ya kan, badan dan lain-lain itu bisa kelihatan. Tapi karakteristik sama gerak-geriknya nggak bakal bisa. Nggak hilang ya. Di Indonesia juga ada loh Kak, jangan salah. Maksudnya orang cloningan? Yap, dan teman-teman tahu pasti. Oh my god. Siapa yang disebut cloningan itu? Kayaknya satu pikiran nih sama aku deh. Ya. Nanti ya kan? kita bahas. Ngeri ya. Iya. Jadi ya sudahlah kita bahas ke part 2 aja ya. Ini makin memanas ceritanya, makin kemana-mana. Tapi memang seru sih kalau kita bicara masalah konspirasi itu memang ya itu saya bilang dunia di balik dunia ya, karena kita kalau untuk mengulas sehari 2 hari itu nggak bakalan bisa selesai. Tapi saya sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini karena memang ya seru aja menurut saya gitu ya. Oke, tunggu kelanjutannya cerita-cerita saya dengan bersama Mas Riki di part 5. Part 2 lagi. Ya, part 5. Oke, sampai ketemu lagi di part 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.